Maju. Terkadang suaranya nggak masuk. Iya. Itu kenapa itu? Apa putus perangkat? Biasanya kabel dari ini. Putus perangkat. Iya. Suaranya nggak masuk. Di ke Oh, atas. sebelah sana. Siapa sih? Ya. Kan nanti gambarnya kan gelap ke atas. Nanti Oh, siap. foto Ustadz saya tampilkan. Siap. Sip. Siap. Ya, berbeda kenapa? Jam. Iya. Ini mbak kayaknya apa adanya ini dari dalam pengaturan dari dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha wa amala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah pertemukan kita kembali lagi setelah kita libur hampir kurang lebih 1 tahun ya. Perpindahan dari tahun 2025 ke 2026 ya. Kita berjumpa kembali. Semoga Allah memberikan taufik, inayahnya, keberkahan untuk tahun-tahun, bulan-bulan yang akan datang. Amin. Yaitu pada pagi hari ini tanggal 2 Januari 2026 bertepatan dengan 12 atau 13 ya? 13 bulan Rajab ya. 13 bulan Rajab ya. Dan jika kita sudah masuk bulan Rajab, setelahnya Sya'ban, setelahnya Ramadan ya, sehingga Ramadan tinggal hitungan beberapa hari yang akan datang. Tentunya ya kita mempersiapkan akan kedatangan bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Ramadan. Karena hitungan hari itu sangat cepat ya.
Orang Arab mengatakan kullu atin qarib. Kullu atin qarib. Setiap yang akan datang itu dekat masanya. Hari esok akan datang. Sabtu, Ahad, Senin. Dan sesuatu yang esok masanya sangat dekat, sehingga kalau kita perhatikan ya, dari Rajab ke Sya'ban, dari Sya'ban ke Ramadan ya, itu kalau kita lewati sangat cepat ya. Sehingga semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk memanfaatkan bulan-bulan yang terbaik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Karena salah satu kenikmatan dan kesempatan yang sangat mahal adalah ketika kita diberikan umur yang panjang, kita gunakan dalam ketaatan. Karena dengan umur yang panjang, kesempatan yang Allah berikan, kita gunakan untuk menambah 1 rakaat saja dalam salat. Kita gunakan untuk berjumpa dengan Ramadan. Ini di antara peluang yang sangat besar kita bisa masuk surga Allah terlebih dahulu dari seseorang yang Allah takdirkan mungkin umurnya tidak panjang. Sebagaimana hadis Talha bin Ubaidillah ya, ketika beliau meriwayatkan hadis tentang, dan beliau sendiri yang menceritakan karena dia yang bermimpi dengan mimpi tersebut ya, yaitu dia mendapati ada 3 sahabatnya yang meninggal, justru yang terakhir yang meninggal justru yang masuk surga duluan. Dalam hadis yang sahih ya, yaitu dia terheran-heran ketika dia bermimpi dihadirkan di depan gerbangnya surga. Dia mendapati bahwasanya orang yang terakhir meninggal, seharusnya dia yang terakhir masuk surga, namun nyatanya tidak. Justru yang terakhir meninggal, dia yang masuk surga terlebih dahuluan. Ketika dia bangun dari mimpinya, dia terheran-heran, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika itu beliau mengatakan, walima ta'jabun, kenapa kalian terheran-heran? Bukankah dia Allah panjangkan umurnya, kemudian bisa melewati umur yang panjang dengan salatnya, dengan puasanya, dan kebaikan-kebaikannya. Maka dengannya lah dia mendapatkan kemuliaan dengan masuk surga terlebih dahulu dengan amal solehnya dan kesempatan umur yang Allah berikan. Semoga kita semuanya hamba-hamba Allah yang Allah berikan umur yang panjang, namun umur panjang ini Allah berikan taufik untuk kita memperbanyak amal soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad dan yang lainnya, beliau menegaskan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah siapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sehingga istimewanya umur yang panjang itu bukan dengan panjangnya umur, namun dengan amal soleh. Jika orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya, kenapa? Karena amal solehnya baik. Sebaliknya, siapakah orang yang paling buruk? Orang yang panjang umurnya namun amalannya buruk, sehingga hujjah atasnya itu lebih keras, lebih berat. Baik, kita akan ambil ayat ya, akan kita pelajari. Kita sampai pada surat An-Nisa ya, di ayat yang ke-44 ya. Setelah ayat tentang
sholat, kemudian tentang tayamum saat tidak mendapatkan air, atau ada air namun tidak dapat menggunakan air. Maka Allah perintahkan untuk melakukan tayamum dengan sa'idan thayyiban, debu atau tanah yang bersih. Allah perintahkan untuk membasuh dengan debu tersebut, yaitu pada wajah dan tangan-tangan kalian. Sehingga dimulai dari wajah, kemudian setelahnya baru tangan sampai yaitu sampai pergelangan, tidak sampai siku. Kalau kita berwudu maka sampai siku, namun ketika kita tayamum hanya sampai al-mirfaq, yaitu pergelangan tangan. Setelahnya yaitu tentang celaan Allah kepada ahli kitab. Allah menyebutkan tentang sebab yang dengannya Allah mencela ahli kitab. Seseorang yang diberikan kitab namun dicela, kan aneh Pak ya? Diberikan kitab itu keistimewaan, bahkan termasuk pilihan Allah. Kebaikan di sisi Allah itu salah satunya dengan kita menjadi orang yang mempelajari kitabnya. Di antaranya sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Utsman bin Affan. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka siapapun yang diberikan kitab, tentunya dia adalah pilihan Allah. Namun di antara orang-orang yang diberikan kitab justru mendapatkan celaan dari Allah. Apa sebabnya? Maka Allah jelaskan, Allah sebutkan tentang sebab-sebab yang karenanya Allah mencela ahli kitab, agar orang-orang setelahnya tidak terjatuh seperti terjatuhnya ahli kitab sebelumnya. Dan seorang mukmin, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yaldagul mu'min fil juhri marratain. Tidak boleh seorang mukmin terjatuh dalam lubang yang sama dalam kesalahan. Sekali cukup jadi pelajaran, 2 kali jangan, cukup 1 kali. Biasanya di kita berapa kali Pak? Kesalahan yang agak dimaklumi berapa kali biasanya? 3 kali ya? Sekali, 2 kali, 3 kali. Maka pada kesalahan pribadi, kesalahan sendiri ya, tidak boleh, cukup sekali jadi pelajaran, jangan masuk ke dalam lubang yang sama dalam kesalahan. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat 44. Alam taro, apakah, lam tidak, atau belum, atau bukan, digabung alam, tidakkah. Taro, kau perhatikan atau kau melihat, ilal ladina, pada orang-orang yang utu, diberi, nasiban, nasib, bagian, minal kitab, dari kitab ya, Allah berikan sebagian dari kitab, karena kitab kan banyak, Taurat, Injil, Quran, Zabur dan seterusnya. Sebagian dari kitab.
Ketika Allah berikan sebagian dari kitab, yashtaruna, mereka membeli. Pada lafadz yashtarun, membeli. Seseorang ketika membeli itu paksaan atau keinginan, suka. Keinginan. Kita punya uang. Kita berani memberikan uang kita kepada penjual itu karena kita ingin. Sehingga kenapa Allah menggunakan lafadz yashtaruna? Karena ketika dia memberikan, dia ingin. Yashtaruna, mereka membeli. Ad-dhalalata, kesesatan. Wa yuriduna, mereka ingin, menginginkan, antadillu, agar atau supaya tadillu, kalian tersesat, as-sabil, jalan, tersesat dari jalan yang lurus, sempurna. Alam tara, tidakkah engkau perhatikan, engkau melihat pada orang-orang yang mereka diberi sebagian dari kitab. Mereka membeli kesesatan dan mereka ingin agar atau apabila kalian tersesat dari jalan, maksudnya jalan yang benar. Lanjut satu lagi, wallahu, dan Allah. Kalau dibaca wallahi, demi Allah. Kalau dibaca kasra, wallahi, demi Allah. Kalau dibaca wallahu, dan Allah. A'lamu, lebih tahu. Bi'a'daikum, dengan a'da, musuh. Musuh-musuh, jamak dari aduun. A'da jamak dari aduun. Wallahu a'lamu bi'a'daikum, dan Allah lebih mengetahui dengan atau terhadap musuh-musuh kalian. Wa kafa, cukuplah. Bi, satu paket. Jadi kafa bi, bi-nya tidak perlu diterjemahkan. Dia apa? Satu paket dengan kafa. Nah, atau namanya apa? Fiil-fiil yang memiliki kaitan dengan huruf jar. Wa kafa billah, cukuplah Allah. Jadi bi-nya ini adalah bukan bi artinya dengan, namun bi tambahan yang dia itu memang berkaitan dengan kafa. Kalau ada kafa pasti pakai bi. Sehingga bi-nya tidak perlu diterjemahkan. Pada yang pendapat yang kedua, bi-nya untuk silah, untuk menggabungkan. Yang maknanya bi di sini maknanya iktafu billah. Jadi bi di sini untuk silah, untuk penggabungan. Maknanya iktafu, cukupkanlah diri billah, dengan pertolongan Allah. Sehingga bi di sini satu ziyadah, bi tambahan yang tidak punya makna, yang dia satu paket dengan kafa. Yang kedua, bi di sini sebagai silah. Yang makna kafa adalah menunjukkan amr, iktafu billah, cukupkanlah diri billah, dengan Allah. Sehingga maknanya dua ya. Wa kafa billah, cukuplah Allah.
atau wa kafa billah, cukupkanlah diri dengan Allah. Waliyan, apa berarti wali, Pak? Wali, ada wali murid, ada wali kelas, ada wali songo. Nah, wali pelindung, dinamakan wali karena melindungi. Wali sekolah berarti dia yang melindungi. Wali murid berarti dia yang melindungi murid. Kalau muridnya SPP-nya belum bayar atau ada yang sakit, dia yang tanggung jawab. Wali nikah, nah, dia yang bertanggung jawab jika ada apa-apa nanti ketika setelah menikah, maka dia yang maju. Wa kafa billahi waliyan, dan cukuplah Allah waliyan sebagai pelindung. Atau makna yang kedua tadi apa? Wa kafa billah sebagai sila, dan cukupkanlah diri dengan Allah sebagai wali. Wa kafa billah sama, dan cukuplah Allah nasiron, nasir sebagai penolong. Atau cukupkanlah diri Allah sebagai penolong. Taib, khalas ya. Nah, ini kita bisa ambil apa faedah bahasa. Wa kafa billahi waliya, cukuplah Allah sebagai wali pelindung. Atau tadi apa? Cukupkanlah diri dengan Allah sebagai pelindung. Kafa fi'lun madhin. Kafa adalah fi'il madhi. Wal ba fi billah, dan lafaz ba pada billah silah sebagai silah penyambung. Wa lafdzul jalalah Allah, dan lafaz keagungan Allah. Jika disebut Allah, apa namanya? Allah isim atau fi'il? Ini kurang adab. Jadi kan kita pelajari di awal, setiap kata itu kan kalau enggak isim, fi'il. Jika ada yang bertanya Allah isim atau fi'il, ini kurang adab. Jika disebut Allah, kita namakan apa? Lafdzul jalalah. Tidak boleh Allah dijadikan sebagai isim. Iya, secara hukum bahasa Arab dia isim, tapi kurang adab. Tidak tahu kedudukan Allah yang Maha Agung. Jika disebut Allah, apa namanya? Lafdzul jalalah, lafaz keagungan. Jika disebut nama Allah itu agung, besar, istimewa, luar biasa. Tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Jadi kalau ada ustadz bahasa Arab Allah isim atau fi'il, ini kurang adab. Taib. Allah lafdzul jalalah, lafaz keagungan. Majrurun lafdzun, yang dia majrur secara lafaz, yaitu kasrah. Wa huwa fa'ilun marfu'un mahallan bi kafa, namun dia adalah fa'il yang marfu' menempati bi pada lafaz kafa. Tadi kan bi sebagai silah. Wa taqdir wa kafallah, dan secara takdir ketentuannya wa kafallah, cukuplah Allah. Wa inna mazidat al-ba' ma'al fa'il, ada dan sesungguhnya ditambahkan ba pada fa'il liyu'addiyal kalam ma'nal amar, untuk memberikan makna pada ucapan tersebut perintah. Jadi dia itu adalah secara lafaz dia fa'il, namun dengan adanya bi pada lafaz tersebut memiliki makna amar, perintah.
Takdirnya iktafu billah, cukupkanlah diri dengan Allah. Cukup. Nah, siapa udah kalau sudah Allah yang bertindak cukup. Kita kan terkadang nggak cukup ya. Dipikir-pikir malah pusing kita. Dikerjain malah rumit. Udah wa kafa billah. Cukupkanlah. Semua itu Allah nanti yang akan berbuat. Fadallat alba ala hadzal ma'na, maka ba tersebut menunjukkan makna yang ini. Sehingga tadi wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Apa artinya? Baik maknanya sebagai fa'il atau maknanya dalam ada amr. Wa kafa billahi waliya, cukuplah Allah sebagai pelindung atau cukupkanlah dirimu Allah sebagai pelindung. Dah tidak perlu banyak dipikir, tidak perlu banyak diperbuat. Setelah engkau bertawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global. Yukhatibullahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qailan lah. Allah mengajak nabinya berbicara, memberikan pesan. Maka Allah menegaskan kepadanya, alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui, ya Muhammad, wahai Muhammad, alam tara, tidakkah engkau perhatikan, wahai Muhammad, bi annal ladzina atahumullahu haddan minal kitab, bahwasanya orang-orang yang Allah berikan kepada mereka sebagian dari kitab atau bagian dari kitab. Siapa mereka? Jika disebutkan ahli kitab atau orang yang diberikan kitab, siapa maksudnya? Yahudi dan Nasrani. Kita juga diberikan kitab. Kenapa gak disebut ahli kitab? Bukan. Kita diberi kitab, iya, namun tidak disebut sebagai ahli kitab. Jika disebut ahli kitab, tidak lain adalah al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Allah memberitahukan mereka orang-orang yang diberikan bagian dari kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yang Allah memberikan celaan kepada mereka. Diberi kitab namun dicela. Kok bisa? Yang seharusnya menjadi sebab Allah pilih. Di antara pilihan Allah kepada hambanya, Allah memiliki hak memilih. Allah memiliki hak memilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah itu yang menciptakan. Allah juga punya hak memilih. Dan pilihan Allah pasti ada sebab yang menjadikan Allah pilih. Allah memilih zaman dari semua zaman. Ramadan, Dzulhijjah, kemudian Ashhurul Hurum. Allah memilih tempat dari semua tempat yang ada, tempat yang terbaik di Mekah. Allah memilih hari dari semua hari, hari-hari Dzulhijjah. Allah memilih malam dari semua malam Lailatul Qadar. Allah memilih hamba-hambanya juga. Dari semua hamba-hamba Allah, ada hamba-hamba yang Allah pilih. Dari semua malaikat-malaikat Allah yang Allah ciptakan, ada malaikat yang Allah pilih menjadi malaikat istimewa, dan seterusnya. Allah yang maha menciptakan dan Allah memiliki hak memilih. Maka di antara pilihan Allah ketika seorang hamba diberikan kitab, sebagaimana yang kita sebutkan hadis di awal dalam riwayat Muslim dari Utsman, atau yang kita dengarkan bacaan imam di rakaat kedua tadi. Allah berfirman, bacaan imam tadi di rakaat kedua, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin.
dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Sesungguhnya Allah memilih. Siapa yang Allah pilih? Yang pertama Adam. Adam Allah pilih. Dari semua ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah, makhluk Allah pertama yang Allah pilih Adam. Dan Allah sebutkan kisahnya dalam surat Al-Baqarah di kisah yang pertama. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhir ayat. Allah memilih seorang khalifah di muka bumi, kemudian disebutkan kisahnya. Maka yang Allah pilih pertama dari semua makhluk adalah Adam. Allah ciptakan dari kedua tangannya langsung. Allah tempatkan di surga. Allah jadikan para malaikat bersujud kepadanya. Keistimewaan. Kenapa? Ilmu. Bismillah. Allah memilih Adam alaihissalam menjadi mulia dari semua makhluk, di antara sebabnya karena ilmu. Oleh karenanya, setelah Allah menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam, maka Allah sebutkan tentang cerita apa? Ilmu. Allah ajari semua nama-nama benda. Malaikat diajarkan, Nabi Adam pun diajarkan. Setelah diajari Pak, apa Pak biasanya? Kalau sudah selesai satu semester, ujian. Kalau sudah selesai satu semester, itu menjadi sunnatullah, ada ujian. Paham betul apa tidak ini? Diuji. Demikian juga Allah menguji Nabi Adam alaihissalam, sehingga ujian itu menjadi sunnatullah dalam kehendak Allah. Setelah dites, Allah bertanya, wahai malaikat, sebutkan nama-nama benda. Kata para malaikat, apa jawaban para malaikat Pak dalam surah Al-Baqarah? Jadi kalau nggak bisa jawab, Pak, kalau nggak bisa jawab apa jawabannya? Hah? Wallahu a'lam bishawab. Itu senjata paling ampuh itu. Apa jawaban Allah malaikat? Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Atau jawaban kita yang paling simpel apa? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau nggak tahu itu jangan dipaksakan tahu. Lebih selamatnya jawabannya apa? Wallahu a'lam bishawab. Atau ana nggak tahu, saya nggak tahu. Kata para ulama, separuh jawaban adalah ucapan ana la adri. Jadi kalau ditanya nggak tahu, separuh jawabannya itu apa? Jawabannya adalah saya tidak tahu. Ustaz tahu ini? Separuh jawaban ana la adri. Saya enggak tahu, itu sudah separuh jawaban. Jadi kalau ada seseorang ditanya jawabannya saya enggak tahu, itu sudah separuh jawaban. Jawaban separuhnya lagi cari. Maka para malaikat, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma, kami enggak punya ilmu kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian Allah tanya, Adam, sekarang giliranmu. Nabbihum bi asma'i. Beritahukan dengan semua nama-nama benda kepada mereka malaikat. Kemudian disebutkan Nabi Adam alaihissalam secara tuntas selesai. Baru para malaikat mengakui, oh ternyata Adam itu istimewa daripada kita. Jadi baru menyadari
istimewanya Adam setelah kapan? Setelah adanya ujian. Kan memang gitu, Pak. Terkadang ada orang tuh diam-diam, tapi ya, diam-diam itu kalau jawab soal selesai semuanya. Sehingga apa? Dia akan diketahui keistimewaannya setelah diketahui. Awalnya dianggap biasa, tapi setelah Masya Allah. Demikian dengan Nabi Adam alaihissalam. Allah memilih Adam karena ilmunya. Baru setelahnya Allah perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud. Kemudian pilihan Allah Ibrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan afan. Nuh alaihissalam. Karena Nabi Adam derajatnya nabi, bukan seorang rasul. Namun kalau Nuh alaihissalam nabiyan wa rasulan, nabi dan rasul. Dengan nas Quran Allah berfirman dalam surat Nuh di ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna arsalna Nuhan. Inna arsalna, sesungguhnya kami mengutus rasul. Allah langsung menggunakan lafaz arsalna, kami utus sebagai seorang rasul. Siapa? Nuh. Maka siapakah rasul pertama kali di muka bumi? Nuh. Siapakah nabi pertama kali di muka bumi? Adam alaihissalam. Karena terjadinya kesyirikan pertama kali di tengah manusia di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga dengannya Allah memilih Nabi Nuh sebagai seorang rasul. Setelahnya wa ala Ibrahim, Allah pilih keluarga Ibrahim. Setelahnya wa ala Imran, keluarga Imran. Setelahnya selesai. Jadi yang Allah pilih hanya 4. 2 secara pribadi sendiri, 2 keluarga besar. Secara pribadi sendiri 2 orang, Adam, Nuh. Secara keluarga besar, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Sampai ada surat namanya surat Ali Imran, keluarga Imran. Allah pilih, dan itu hak Allah. Ketika Allah memilih pasti ada sebab. Tinggal kita mempelajari sifat-sifat apa atau sebab-sebab apa yang mereka lakukan sampai Allah milih menjadi hamba pilihan Allah. Maka di antara pilihan Allah adalah Allah berikan kitab. Allah berikan kitab. Namun ada di antara manusia Allah berikan kitab, namun Allah celah. Justru menjadi sebab celaan Allah. Kenapa? Yashtaruna ad-dhalalah, diberikan kitab namun justru mereka membeli kesesatan. Yakhtaruna ad-dhalalata 'anil 'iwadun 'anil huda. Mereka memilih kesesatan sebagai ganti dari petunjuk. Di antara manusia ada yang tersesat dulu. Maksudnya dia tersesat, sejak awal tersesat. Ada di antara manusia sudah di atas petunjuk, sudah di atas hidayah, sudah di atas ilmu, ternyata yang dipilih jalan kesesatan. Sudah memiliki barang yang istimewa, barang yang mahal, justru barang yang mahal, barang yang istimewanya dilepas untuk mengambil barang yang buruk. Punya susu ditukar dengan khamr. Sudah punya hidayah ditukar dengan
kesesatan. Sudah di atas tauhid memilih kesyirikan. Sudah di atas sunnah memilih jalan yang bid'ah. Sudah di atas kesolehan memilih jalan ketolehan. Lawannya soleh, toleh. Makanya orang yang gak soleh kan tolah toleh Pak. Habis minum khamr kan tolah toleh dia. Lawannya soleh adalah toleh. Sudah diberikan kesehatan, pilih jalan sakit. Diberikan hati yang baik, yang bersih, yang mutmainnah, yang tenang, sakinah, memilih jalan syaqawah. Dan tidak hanya itu, wa yuriduna ma'a dhalalatihim an tadillu antum ma'ahum. Tuh Pak. Mereka tersesatnya itu bukan karena nggak tahu. Awalnya di atas jalan ilmu, di atas jalan petunjuk, di atas jalan yang lurus, yang benar, ternyata memilih jalan yang bengkok. Mungkin terjadi? Mungkin. Sudah baik-baik, ternyata belok. Apa sebabnya Pak? Ya banyak faktor. Hawa nafsu, lebih memilih dunia, lebih memilih kesenangan yang sementara, ya. Ujian. Maka dia pilih jalan kesesatan. Dan juga motivasi kedua, yuriduna, mereka ingin ma'a dhalalatihim, bersamaan dengan sesatnya dirinya, antadillu antum ma'hum, juga dia ingin agar kalian yang masih lurus tersesat bersamanya. Ada di antara manusia yang kalau dia sesat, dia nggak mau sendiri Pak. Dia sesat, maka apa? Kalau bisa ngajak yang lain sesat. Dia salah, kalau bisa ngajak yang lain salah. Kan ada orang itu yang salah, kalau dia salah, dia saja yang salah dah, yang lain jangan, cukup saya aja. Kalau ahli kitab enggak, maka sampai kenapa Allah mencela ahli kitab? Mereka lebih memilih kesesatan, dan ketika mereka tersesat dari jalan yang benar, mereka di atas ilmu sebelumnya. Dan mereka menginginkan kalian juga yang masih benar di atas jalan yang benar, agar kalian tersesat seperti mereka. Fatat arku sabilal hidayah, lantas kalian meninggalkan jalan hidayah. Jadi kalau bisa ya, kalau sesat ya, kalau salah ya, salah sendiri saja gitu. Jangan ngajak-ngajak yang lain. Ini enggak Alkitab. Mereka salah, mereka tersesat, mereka juga punya motivasi gimana kalau bisa apa yang lain juga sama diajak kayak dia. Tuh Pak. Yang sesat saja itu cari apa? Cari teman, cari customer. Masa yang di atas hidayah, di atas jalan yang benar tidak mau mencari itu. Ini menjadi motivasi. Yang sesat saja itu mereka apa? Mereka mencari kawan, mencari objek, mencari mangsanya. Masa yang sudah di atas jalan yang benar tidak mau mengajak? Gak apa-apalah jadi orang baik saya saja lah, yang lain terserah ya. Masa yang sesat saja ngajak-ngajakin, masa yang baik tidak mau ngajak-ngajakin? Kan aneh. Jadi orang baik
itu jangan baik sendiri, ngajak yang lain. Gimana caranya? Ya lakukan hal yang sama seperti orang sesat. Ngajak-ngajakin, kasih hadiah, kasih diskon, itu ujuk-ujuk, dirayu-rayu. Tapi dalam hal kebaikan. Jika penyeru kesesatan itu ada, lantas bagaimana penyeru kebaikan kebajikan? Masa tidak ada? Kalau menyebutkan tentang keadaan ahli kitab, mereka tersesat di atas kebenaran sebelumnya. Mereka juga punya keinginan agar orang lain pun tersesat seperti dirinya. Fatatruku sabilal hidayah, lantas kalian meninggalkan jalan hidayah. Dan seseorang yang mengajak kepada kesesatan termasuk musuh gak? Musuh. Allah mengatakan mereka adalah musuh. Di antara musuh dalam kehidupan, di samping musuh dalam kehidupan siapa saja? Syaitan, aduwwum mubin. Siapa lagi? Hawa nafsu. Ketiga, penyerunya. Musuh dalam kehidupan. Jika dalam masyarakat kalau ada preman suka bikin onar, suka bikin kerusuhan, suka bikin masalah, disebutnya apa, Pak? Kalau ada orang yang suka bikin masalah, bikin onar, bikin permasalahan saja di tengah masyarakat, disebut apa namanya? Apa? Istilahnya sampah masyarakat. Maksudnya sampai dijuluki sampah masyarakat. Bikin masalah terus. Maka demikian juga apa? Di antara sampahnya dalam kehidupan atau apa? Musuh dalam kehidupan adalah yang mereka menyerukan kesesatan. Sampai orang namakan a'da. Maka kalau kita perhatikan ayat tadi yang kita terjemahkan, wallahu a'lamu bi'a'daikum, Allah lebih tahu dengan musuh-musuh kalian. Musuh karena dia mengajak kepada kesengsaraan, mengajak kepada kebinasaan. Tidak semua ajakan itu ajakan yang baik. Apakah setiap ajakan pasti ajakan baik? Tidak. Ada di antara ajakan itu ajakan yang menyengsarakan, yang membinasakan. Kenapa dia mengajak? Karena jiwanya buruk. Dia tidak ingin dia tersesat, dia tidak ingin dia yang salah. Kalau bisa yang salah yang lain juga. Dia ingin merusak orang-orang baik, ingin merusak hidayah seseorang, ingin merusak jalan benarnya. Maka Allah mengatakan, wallahu ta'ala ayyuhal mu'minun, Allah yang maha tinggi wahai orang-orang beriman, a'lamu minkum bi'a'daikum, Allah lebih tahu terhadap musuh-musuh kalian dari kalian. Wa huwa hasbukum subhanah, maka dialah Allah cukup bagi kalian sebagai pelindung. Di antara sebab kita itu bisa jadi orang baik, selamat dari ajakan yang tidak baik, apa sebabnya, Pak? Kita ini jadi orang baik atau takdirkan selamat, sampai sekali selamat, tetap jadi orang baik. Apakah karena kita memang baik atau kenapa? Kita ini jadi orang baik, memang kita ini orang baik atau kenapa, Pak? Salah satu sebabnya karena Allah menyelamatkan kita. Allah yang menyelamatkan kita. Sejatinya kita pun apa? Enggak baik-baik amat. Kadang-kadang ya apa istilahnya orang, Pak? Angat-angat dingin gitu kan.
Namun karena Allah menyelamatkan kita, kita selamat. Kita dipertemukan dengan orang baik, kita ditempatkan di lingkungan yang baik. Mau terjerumus, Allah selamatkan. Mau belok, Allah luruskan. Ada saja sebabnya. Maka salah satu sebab keselamatan kita, jadinya kita orang baik karena Allah yang memberikan keselamatan. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Apa tujuan Allah memberitahu bahwasanya keselamatan kita itu karena Allah? Agar hati kita ini senantiasa bergantung kepada Allah. Agar kita ketika jadi orang baik enggak sombong. Yang lainnya rusak, kita yang selamat tuh kan. Kalau saya kan orangnya hebat, Pak. Saya itu kuat, mau ditawari apa saja enggak. Kenapa? Saya orang hebat, ini sombong ini. Allah berfirman dalam surat An-Nur di ayat 21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka tidak ada seorang pun yang jiwanya bersih. Akan tetapi Allah mensucikan, menolong, membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Pak, sampai ke orang yang soleh banget ya. Memang turunannya orang soleh. Bu, ibu kok soleha banget? Ya saya kok. Makanya kalau pengen jadi orang soleha ya gaul sama saya. Ini sombong ini. Baiknya kita, selamatnya kita dari keburukan, salah satunya adalah taufik dari Allah. Karena Allah yang menyelamatkan kita. Allah yang menjauhkan kita dari keburukan-keburukan. Nabi Muhammad saja, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sirah nabawiyah ya, itu dikisahkan. Dulu di masa mudanya juga pernah ingin ikut-ikutan malam tahun baru. Ya, nah kalau orang Mekah itu juga apa? Mereka punya kebiasaan apa? Acara akhir tahun. Dan kalau acara akhir tahun ada ya kayak kita lah, Pak. Ada orkesnya, dangdutnya, kumpulan-kumpulan yang koplonya gitu ya. Sambil minum-minuman itu. Jangan dikira orang Arab juga apa? Ya sama pada manusia pada umumnya. Maka beliau pernah mengatakan kepada temannya yang jaga kambing, saya pingin apa? Pingin cobalah, pingin tahu kayak apa sih acaranya itu. Maka apa? Beliau janjian sama temannya yang jaga kambing. Coba jaga kambingnya, nanti apa? Saya pingin tahu, pingin ikutlah, pingin tahu. Maka ketika Rasulullah SAW ingin mendatangi tempat itu di malam harinya, Allah jadikan apa? Tertidur, lelap. Tertidur lelap, udah akhirnya apa? Tertidur, nggak sama sekali bangun. Ketika besok paginya baru bangun. Kalau kita kemarin tertidur apa bangun, Pak? Pak, kemarin tertidur apa bangun? Ya, suaranya kenceng banget kan, petasan kanan kemari. Rasulullah SAW Allah jadikan tertidur. Siapa yang menjadikan Rasulullah SAW tertidur, terjaga, nggak ikut-ikutan? Allah. Allah yang memberikan taufik menjaga.
Hal ini menegaskan kepada kita bahwasanya kalaulah bukan taufik dari Allah, karunia Allah, rahmatnya Allah kepada kita, mungkin kita juga akan terjatuh. Sehingga ketika mereka orang-orang ahli kitab, ketika mereka tersesat dan mereka ingin juga mengajak kita untuk tersesat seperti mereka, maka cukuplah Allah sebagai pelindung. Allah memberikan taufik, memberikan keselamatan agar kita terselamat, mendapatkan keselamatan dari perbuatan yang tidak Allah inginkan. Yatawallakum bihifdhihi wa ri'ayatihi. Allah melindungi kalian dengan penjagaan dan pengawasannya. Kafa bihi nasiran yudafi'u ankum. Cukuplah Allah sebagai penolong yang akan menjauhkan kalian dari keburukan. Wa yansurukum ala aduwikum, dan menolong kalian atas musuh kalian. Dan di antara doa keluar rumah, Pak. Doa keluar rumah, apa doanya, Pak? Doa keluar rumah, ya, keluar rumah atau keluar rumah menuju ke masjid. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ada yang lain. Allahumma inni a'udzubika min an azilla au uzal wa an adilla au udal wa an adlima au udlama wa an ajhalu au yujhalu alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak menggelincirkan orang atau digelincirkan orang. Maksudnya adalah apa? Tidak menjadi sebab orang itu bisa jatuh salah karena aku. Kadang orang itu jatuh dalam kesalahan karena sebab kita. Atau juga agar saya tidak digelincirkan. Kan dua, Pak. Kalau enggak menggelincirkan, digelincirkan. Kalau enggak menabrak, menabrak. Au adilla au udal. Atau aku menyesatkan orang lain atau disesatkan. Au adlima au udlama. Atau aku mendolimi orang lain atau aku dizalimi. Au ajhala au yujhala alayya. Atau aku membodohi orang lain atau aku dibodohi. Sehingga ini diantara doa keselamatan dan doa minta keselamatan. Syurubnya sampai jam berapa? Syurub kholas. Syurubnya jam berapa? Udah masuk? Oh, udah. Kalau sudah masuk berarti cukup dulu. Ya, Pak? Atau masih ada tambahan waktu? 10 lagi ya. Kita lanjutkan dikit, ya. Munasabatul ayati lima qablaha. Korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Lamma dzakara min awwali hadis surah ila hadzal mawdi'. Ketika Allah menyebutkan sejak di awal surat dari surat An-Nisa sampai pada tempat ini, ayat ini, Allah menyebutkan anwa'an katsiratan minat takalif. Allah menyebutkan banyak tentang taklif, beban syariat.
Wal ahkam asy-syar'iyyah, dan hukum-hukum syariat. Jadi kalau kita perhatikan surat An-Nisa dari ayat 1 sampai ayat yang kita bahas menyebutkan tentang hukum-hukum syar'i, beban syariat. Intaqala ila dzikri ahwali a'da'iddin. Setelahnya Allah berpindah menyebutkan tentang keadaan musuh-musuh agama. Setelah Allah sebutkan tentang hukum-hukum, perintah-perintah dan larangan Allah dalam surat An-Nisa dari ayat 1 sampai ayat yang kita bahas tentang kemarin tentang sholat dan tayamum. Setelahnya Allah menyebutkan keadaan musuh-musuh agama. Jadi musuh agama itu ada. Tidak hanya musuh dalam politik, dalam bisnis, dalam usaha, dalam kehidupan. Jadi ada juga musuh-musuh dalam agama. Pertama, setan. 2, hawa nafsu. 3, manusia. Wa aqasisil mutaqaddimin, dan cerita-cerita orang terdahulu. Fal intiqal min naw'in minal ulum ila naw'in akhar, maka perpindahan dari suatu ilmu tentang hukum kepada perpindahan keadaan. Yunashitul khatir, memberikan semangat dalam sebuah misi. Wa yadfa'u ma yukaddiru, dan dapat menolak sesuatu yang dapat mengotori. Wa yuqawbihul qariha, dan dapat menguatkan kepribadian. Jadi setelah disebutkan tentang hal-hal yang baik, maka disebutkan tentang musuh-musuhnya. Setelah disebutkan tentang kebaikan, maka disebutkan tentang keburukan. Karena seseorang itu tetap dalam kebaikan, tetap dalam keamanan ketika dia masih membuka ruang kewaspadaan. Dalam artian aman itu aman yang sesungguhnya ketika lengah atau ketika waspada. Nah ini aman nih, udah ya. Kalau sudah aman, sementara satpamnya kita rumahkan dulu Pak, sudah aman. Atau aman itu aman ketika tetap ada kewaspadaan. Alhamdulillah sudah sehat, jadi nggak perlu check up lagi. Udah sehat ya. Jalan-jalan sudah bisa, makan apa saja sudah enak. Jadi apa, udah nggak perlu medical check up, udah sehat. Atau sehat itu jika juga tetap medical check up. Aman tetap dinyatakan aman, rasa aman itu ada ketika kita menyediakan ruang kewaspadaan. Justru aman ketika kita itu tidak ada waspada, justru itu tidak aman. Maka setelah disebutkan tentang kebaikan-kebaikan, disebutkan jangan lupa tetap waspada, ada musuh. Dan ada di antara manusia itu ketika mereka tersesat, mereka juga ingin mengajakmu tersesat. Enggak semua manusia itu baik. Ada manusia itu yang jahat, ingin menyengsarakan. Maka itulah apa korelasinya. Setelah disebutkan tentang hukum syariat, kemudian perintah dan larangan dalam hal kebaikan, disebutkan, jangan lengah, jangan lalai. Ada musuh dalam selimut, dalam agama maksudnya Pak. Ada musuh dalam agama. Biar selamat akhiratnya, selamat agamanya, waspada. Ada namanya musuh dalam agama. Mereka mengajak dalam kesesatan.
Maka Allah menegaskan sifat mereka musuh dalam agama siapa? Mereka adalah orang yang diberikan bagian dari kitab. Tuh Pak, diberi kitab, bagian dari kitab. Kan seharusnya sama kita kan bareng, sama-sama ngaji, sama-sama punya kitabnya. Kan seharusnya jalan bareng. Tapi enggak, yang satu ini agak nyeleweng. Apa menyelewengnya? Ketika diberikan nasiba minal kitab yashtaruna dhalalah, justru yang mereka pilih kesesatan. Mereka membeli kesesatan, sampai Allah pilih dengan lafaz membeli. Berarti nalurinya, nafsunya bukan lagi petunjuk. Orang membeli atas dasar pilihan sendiri. Orang membeli atas dasar suka, ingin. Sudah diberikan hidayah, diberikan kitab, ternyata yang dipilih kesesatan. Ada di antara manusia diberikan yang baik itu enggak suka, diberikan yang tidak baik suka. Maka di antara ahli kitab ada yang keadaannya diberikan kitab, tapi yang dipilih adalah yashtaruna dhalalah. Mereka membeli kesesatan. Lebih memilih kekafiran daripada iman. Liyashtaru bidzalika thamanan qalilan min hutamid dunyal fani. Mereka membeli hal demikian dengan mendapatkan sesuatu yang thaman qalilan, harga yang remeh, yang kecil. Dunia sebesar-besarnya dunia dalam Quran jika ditukar dengan akhirat maka diistilahkan dengan thamanan qalilan, harga yang remeh, yang murah. Jika dunia dipilih daripada akhirat, maka istilahnya Quran menurut Allah diistilahkan dengan thamanan qalilan. Meskipun dengan dia tadi mempermainkan ayat dapat sekian M apa T, itu masih dikatakan thamanan qalilan, harga yang sedikit dibandingkan dengan akhirat. Kenapa? Ad-dunyal fani, karena dunia itu fana. Yang kekal akhirat. Wa hadza bi'tibari ma yakhtarunahu li anfusihim, dan ini dilihat dari mereka memilih untuk dirinya sendiri. Walakinna syarrahum laisa qasiran, namun keburukan mereka tidak hanya terbatas pada diri sendiri. Oleh karenanya Allah mengatakan wa yuriduna an tadillus sabil, mereka juga ingin agar kalian tersesat dari jalan yang lurus. Wallahu a'lamu bi'a'daikum, Allah lebih tahu dengan musuh-musuh kalian. Maka jadikan Allah sebagai wali, sebagai penolong. Hasbukum Allah, cukupkanlah, jadikanlah Allah sebagai pelindung dan penolong, agar kita senantiasa kembali kepada Allah. Di antaranya dengan kita baca doa-doa, dengan membaca doa-doa sebagai hisnul muslim. Jadi doa-doa yang terkumpul dalam satu kitab, apa namanya? Hisnul Muslim. Kenapa doa-doa dinamakan Hisnul Muslim? Kan sebagai tameng. Hisn artinya tameng, perisai. Maka Hisnul Muslim adalah doa. Dengan doa yang kita sebutkan di awal tadi, agar tidak tersesatkan, agar tidak tergelincirkan, agar tidak terdolimi, agar tidak terbodoh-bodohi. Sehingga seorang mukmin senantiasa
bergantung kepada Allah, mengembalikan segala perkara Allah yang Maha mengatur. Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah, gimana caranya? Jaga Allah. Gimana Pak cara menjaga Allah? Emang Allah perlu dijaga? Enggak perlu. Maksudnya adalah apa? Menjaga syariat-syariatnya. Dengan kita menjaga sholat, Allah akan jaga kita. Dengan Allah menjaga perintah-perintahnya, dengan kita menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, itu menjadi hisnul kita, menjadi penjagaan kita. Itulah sabda Rasulullah SAW, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW kepada Abdullah ibnu Abbas. Semoga kita senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah dengan kita menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya, dan kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah jadi, udah saya kirim. Oh, siap. Cakep. Jazakallah. Alhamdulillah. Bapak jadi bisa kenal. Masya Allah. Boleh Pak, ya belum datang? Belum ya? Masih di Bali? Ya? Masih di Bali? Udah pulang? Udah Pak, oke, capek. Baru pulang apa lama? Seminggu. Sepekan. Pekan. Siap Pak. Salam. Sasa Pak. Sata Alman. Ternyata masih flicker terus. Apa itu Pak? Iya, masih mati hidup, masih hidup. Masih. Tadi. Jadi nggak tahu ya gimana ya. Perlu saya matikan juga yang ini. Saya apa tadi ini pun Fajar udah rangkap. Biasanya dia agak tahu Pak. Iya. Adik saya. Ya? Dia apa kalau permasalahan biasanya agak tahu. Iya. Tapi mungkin kalau ini sih saya lihat ini mungkin nanti kabel yang ini terlalu jauh. Yang keluar. Siapa? Tadi sampai nggak jadi. Oh iya, siapa? Waalaikumsalam. Ya, sampai gitu jadi. Pakai serat basah. Iya. Maju, saya serat basah.